Wacana rencana sembako akan dikenakan pajak oleh pemerintah menuai banyak kritik dari berbagai kalangan. Salah satunya dari Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia. Beberapa waktu lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani melalui media mainstream menyampaikan bahwa pihaknya tidak merencanakan hal tersebut. Namun kabar ini telah berkembang luas di masyarakat dan menimbulkan kegelisahan publik. Lalu bagaimana sebenarnya wacana sembako akan dikenakan pajak? Berikut keterangan Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Ferry Juliantono dalam suatu diskusi online media sosial Sabtu pagi 12 Juli 2021. Kabar dari kami, Agusto Sulcio mengabarkan. Sekarang ini juga gini, ada seperti ketidakpercayaan dalam proses pengambilan keputusan terhadap undang-undang rancangan dan lain sebagainya. Datang usulan dari pemerintah ke DPR, kemudian terus secara cepat ekspres kemudian diambil keputusannya melalui forum-forum yang mungkin tidak mengikut sertakan suara dari komisi, dari mungkin Mbak Anies nanti bisa sampaikan. Nah itu kemudian diketok gitu loh dengan ada alasan yang lain gitu. Dan motifnya ini memang ngejar setoran, kemudian udahlah pokoknya ini mana yang lebih cepat yang bisa didapatkan dari pengenaan pajak ini. Mal-mal tutup, hypermarket tutup semuanya, retail modernnya juga sekarang udah pendapatannya udah lebih rendah deh. Nah, pasar-pasar ini yang sekarang menjadi benteng di bawah ini, warung, toko, segala macam yang tetap bisa menyediakan barang kepada masyarakat. Nah, kalau itu dibebani dengan PPN, nanti khawatirnya nggak bisa kita jualan lagi, dan kemudian kita nggak bisa, orang sekarang aja kita mau jualan, kalau bisa size-nya, ukurannya diperkecil, 1 kilo, kalau bisa 1/4 kilo, minyak goreng 1 liter kita jual 1/4 liter, untuk apa? Untuk bisa menjual dengan harga yang relatif sejauh. Masyarakat ini ada yang kena PHK sekarang, ada yang kemudian kemarin karena listriknya dicabut subsidinya segala macam. Ini harusnya pemerintah, saya nggak dengar ada terobosan yang lain. Justru kalau misalnya kita ini kayak pedagang pasar, ngakunya oleh pemerintah dianggap sudah diberikan kur yang mana? Pedagang pasar yang berinteraksi dengan sistem keuangan, lembaga keuangan itu yang ini BADES yang dikatakan oleh pemerintah yang dibantu. Tapi kan banyak pedagang pasar yang nggak Mbak Ades pernah berinteraksi dengan lembaga keuangan dan sekarang terjerat dengan rentenir. Dicarikan solusinya, bukannya malah mikirin tentang soal pajak, apalagi menghilangkan pengecualian soal sembako gitu. Kalau pedagang pasar sih udah marah aja Mbak Margi, tapi kan nunggu proses di DPR. Ini ngancam nih rancangan ini, tapi ya kita mau nyampaikan juga, kita juga punya rencana juga. Kalau itu tetap ngotot, ya kan. Pedagang pasar kan ada belasan juta, kasihan, tapi itu belum termasuk dengan kaki lima, sektor informal, apalagi masyarakat kecil loh. Sekarang sudah kadung bocor, lebih baik terangkan aja Pak Justinus, sebenarnya rancangan ini tidak kemudian tertutup hanya pemerintah dengan DPR. Rakyat juga sekarang udah terlanjur udah terlanjur bocor, jelas aja sebenarnya barang-barangnya apa aja gitu. Jadi tadi malam Mas Faisal Basri menyebutkan bahwa sebenarnya kalau udah dicabut pengecualian sembako, semua barang bisa naik Pak, bisa dikenakan PPN itu. Justru nanti rakyat marahnya ke presiden. Justru menurut saya cepat untuk ambil keputusan untuk segera